Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu cantengan dan mengapa bisa terjadi? Cantengan adalah kondisi ketika ujung atau sisi kuku tumbuh masuk ke dalam kulit di sekitarnya, biasanya terjadi pada kuku jempol kaki. Dalam istilah medis, cantengan disebut onychoceriptosis. Meskipun terlihat seperti masalah kecil, cantengan bisa menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa dan mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan benar. Pada kondisi normal, kuku tumbuh lurus ke depan mengikuti arah jari. Namun pada cantengan, bagian tepi kuku justru melengkung dan menusuk kulit di sampingnya. Ketika kuku mulai menekan dan melukai jaringan kulit, tubuh langsung memberikan reaksi berupa peradangan. Inilah yang menyebabkan area tersebut menjadi merah, bengkak, dan terasa sakit saat disentuh atau saat digunakan untuk berjalan. Cantengan paling sering terjadi pada jempol kaki karena jempol menerima tekanan terbesar saat berdiri, berjalan, maupun berlari. Selain itu, posisi jempol yang berada di sisi kaki membuatnya lebih mudah tertekan sepatu atau terbentur benda keras. Tekanan inilah yang sering menjadi pemicu awal masalah pertumbuhan kuku yang tidak normal. Pada tahap awal, cantengan biasanya hanya menimbulkan rasa tidak nyaman. Nyeri terasa ringan dan muncul saat jari ditekan atau saat memakai sepatu. Banyak orang mengabaikan gejala ini karena dianggap sepele. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi lebih serius. Kulit di sekitar kuku bisa semakin bengkak dan memerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, dapat muncul cairan bening atau nanah sebagai tanda infeksi. Proses terjadinya cantengan sebenarnya cukup sederhana. Saat kuku tumbuh terlalu melengkung atau dipotong terlalu pendek, ujung kuku dapat menusuk kulit. Luka kecil yang terbentuk menjadi pintu masuk bagi bakteri. Tubuh kemudian merespons dengan mengirimkan sel-sel kekebalan ke area tersebut, sehingga timbul peradangan. Jika bakteri berkembang biak, infeksi pun terjadi dan rasa sakit menjadi semakin parah. Cantengan memiliki beberapa tingkatan keparahan. Pada tahap ringan, hanya terjadi kemerahan dan sedikit pembengkakan. Tahap sedang ditandai dengan rasa nyeri yang lebih intens, bengkak yang jelas terlihat, serta kemungkinan munculnya cairan. Pada tahap berat, infeksi bisa menyebabkan nanah, jaringan tumbuh berlebihan di samping kuku, sering disebut daging tumbuh, dan rasa nyeri berdenyut yang mengganggu aktivitas harian. Meskipun siapa saja bisa mengalami cantengan, ada kelompok tertentu yang lebih berisiko. Remaja dan orang dewasa muda cukup sering mengalami kondisi ini karena aktivitas fisik yang tinggi dan penggunaan sepatu yang kurang tepat. Atlet juga rentan karena tekanan berulang pada jari kaki. Selain itu, orang dengan bentuk kuku yang secara alami melengkung lebih mudah mengalami cantengan. Penderita diabetes perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini. Luka kecil akibat cantengan pada penderita diabetes bisa sulit sembuh karena gangguan sirkulasi darah dan sistem imun yang kurang optimal. Jika tidak ditangani dengan cepat, infeksi dapat berkembang menjadi komplikasi serius. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa cantengan bukan sekadar masalah kuku biasa. Rasa sakit yang ditimbulkan bisa membuat seseorang sulit berjalan, bekerja, bahkan tidur dengan nyaman. Beberapa orang sampai mengubah cara berjalan mereka untuk menghindari rasa sakit, yang pada akhirnya dapat memengaruhi postur tubuh. Banyak orang mencoba mengatasi cantengan sendiri dengan cara mengorek kuku atau memotong bagian yang menusuk kulit. Padahal, tindakan yang tidak tepat justru bisa memperparah luka dan memperbesar risiko infeksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu cantengan dan bagaimana proses terjadinya sebelum mengambil tindakan. Kesadaran sejak awal sangat penting. Jika muncul tanda-tanda kemerahan dan nyeri di sekitar kuku, sebaiknya segera lakukan perawatan sederhana dan perhatikan kebersihan kaki. Jangan menunggu hingga muncul nanah atau pembengkakan besar. Singkatnya, cantengan adalah kondisi pertumbuhan kuku yang tidak normal sehingga menusuk kulit di sekitarnya dan menyebabkan peradangan. Meskipun terlihat sederhana, dampaknya bisa cukup serius jika diabaikan. Memahami penyebab dan proses terjadinya adalah langkah pertama untuk mencegah dan mengatasi masalah ini dengan tepat. Penyebab cantengan yang sering tidak disadari. Setelah memahami apa itu cantengan, penting untuk mengetahui apa saja penyebabnya. Banyak orang mengira cantengan terjadi secara tiba-tiba, padahal kondisi ini biasanya dipicu oleh kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Jika penyebabnya tidak diperbaiki, cantengan bisa terus berulang meskipun sudah diobati. Salah satu penyebab paling umum adalah cara memotong kuku yang salah.
Banyak orang memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung mengikuti bentuk jari. Kebiasaan ini justru membuat sisi kuku lebih mudah tumbuh ke dalam kulit. Ketika kuku tumbuh kembali, ujungnya yang tajam akan menusuk jaringan di sekitarnya. Idealnya, kuku kaki dipotong lurus dan tidak terlalu pendek agar tidak mengganggu arah pertumbuhannya. Selain itu, penggunaan sepatu yang terlalu sempit juga menjadi faktor utama. Sepatu dengan ujung runcing atau ukuran yang kekecilan memberi tekanan terus-menerus pada jari kaki. Tekanan ini mendorong kuku ke arah dalam sehingga lama-kelamaan menekan kulit. Kondisi ini sering dialami oleh orang yang harus menggunakan sepatu formal dalam waktu lama atau atlet yang memakai sepatu ketat saat berolahraga. Cedera pada kuku juga bisa memicu cantengan. Misalnya, jari kaki terbentur benda keras, terinjak, atau mengalami tekanan berulang saat berlari dan melompat. Trauma tersebut dapat mengubah arah pertumbuhan kuku. Dalam beberapa kasus, kuku yang pernah terlepas akibat cedera bisa tumbuh kembali dengan bentuk yang tidak normal dan lebih rentan masuk ke dalam kulit. Keringat berlebihan pada kaki turut berperan dalam terjadinya cantengan. Kaki yang sering lembab membuat kulit di sekitar kuku menjadi lebih lunak. Saat kulit dalam kondisi lunak, kuku lebih mudah menembusnya. Inilah sebabnya orang yang sering menggunakan sepatu tertutup dalam waktu lama tanpa sirkulasi udara yang baik lebih berisiko mengalami masalah ini. Faktor kebersihan juga tidak boleh diabaikan. Kaki yang jarang dibersihkan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Ketika kuku mulai menusuk kulit dan menimbulkan luka kecil, bakteri mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Infeksi inilah yang membuat cantengan terasa semakin sakit dan membengkak. Ada pula faktor bentuk alami kuku. Beberapa orang memang memiliki kuku yang secara genetik lebih melengkung atau tebal. Bentuk kuku seperti ini lebih mudah tumbuh ke arah dalam. Jika ditambah kebiasaan memotong kuku yang salah atau memakai sepatu sempit, risiko cantengan menjadi lebih besar. Pertumbuhan kuku yang tidak normal juga bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Misalnya, infeksi jamur kuku dapat membuat kuku menebal dan berubah bentuk. Kuku yang menebal lebih sulit dipotong dengan rapi dan cenderung tumbuh tidak teratur. Akibatnya, sisi kuku bisa menekan kulit di sekitarnya. Berat badan berlebih juga dapat meningkatkan risiko cantengan. Semakin besar berat badan seseorang, semakin besar pula tekanan yang diterima kaki saat berdiri dan berjalan. Tekanan tambahan ini dapat memengaruhi arah pertumbuhan kuku, terutama pada jempol kaki. Kebiasaan mencabut atau mengorek bagian kuku yang terasa mengganggu juga berbahaya. Banyak orang mencoba membersihkan sisi kuku dengan benda tajam. Tindakan ini seringkali menyebabkan luka kecil yang justru memperparah peradangan. Selain itu, alat yang tidak steril dapat membawa kuman masuk ke dalam jaringan kulit. Anak-anak dan remaja juga tidak luput dari risiko cantengan. Pada masa pertumbuhan, kuku bisa tumbuh lebih cepat. Jika tidak dirawat dengan benar, kuku yang tumbuh cepat ini bisa lebih mudah salah arah. Aktivitas fisik yang tinggi pada usia muda juga meningkatkan kemungkinan cedera pada jari kaki. Dari berbagai penyebab tersebut, dapat disimpulkan bahwa cantengan seringkali dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, bukan hanya satu penyebab tunggal. Kebiasaan kecil seperti memotong kuku terlalu pendek atau memakai sepatu sempit dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah yang cukup menyakitkan. Memahami penyebab cantengan sangat penting agar kondisi ini tidak berulang. Mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi langkah awal yang efektif dalam pencegahan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas gejala dan tanda-tanda cantengan agar dapat mengenalinya sejak dini sebelum berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Gejala dan tanda-tanda cantengan yang perlu diwaspadai. Cantengan biasanya tidak langsung menjadi parah dalam satu hari. Kondisi ini berkembang secara bertahap. Sayangnya, banyak orang baru menyadari ketika rasa sakitnya sudah mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, mengenali gejala sejak tahap awal sangat penting agar bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi infeksi serius. Pada tahap awal, gejala cantengan seringkali tampak ringan. Area di sekitar sisi kuku mulai terasa tidak nyaman saat ditekan. Misalnya, ketika memakai sepatu tertutup atau saat jari kaki tidak sengaja tersenggol. Rasa nyeri ini biasanya masih ringan dan hanya terasa pada titik tertentu di tepi kuku. Selain itu, kulit di samping kuku mulai terlihat sedikit kemerahan. Kemerahan tersebut merupakan tanda bahwa tubuh sedang merespons tekanan atau luka kecil akibat kuku yang mulai menusuk kulit. Pada tahap ini, biasanya belum ada nanah atau cairan yang keluar. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, kulit di sekitar kuku mungkin terlihat sedikit lebih bengkak dibandingkan biasanya. Memasuki tahap sedang, gejala menjadi lebih jelas. Pembengkakan di sekitar kuku semakin terlihat.
Area tersebut terasa hangat saat disentuh, dan rasa nyeri menjadi lebih intens, bahkan bisa berdenyut. Nyeri tidak hanya muncul saat ditekan, tetapi juga saat berjalan atau berdiri dalam waktu lama. Beberapa orang mulai kesulitan memakai sepatu karena tekanan kecil saja sudah terasa menyakitkan. Pada tahap ini, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda peradangan yang lebih kuat. Bisa muncul cairan bening atau kekuningan dari sisi kuku. Cairan ini menandakan bahwa tubuh sedang mencoba melawan iritasi atau infeksi awal. Jika kebersihan kaki kurang terjaga, bakteri dapat masuk melalui luka kecil tersebut dan memperburuk kondisi. Ketika cantengan berkembang menjadi infeksi, gejalanya semakin berat. Bengkak menjadi lebih besar dan terasa keras. Rasa sakit semakin tajam dan bisa berdenyut terus-menerus, bahkan saat sedang tidak berjalan. Kulit di sekitar kuku mungkin tampak mengkilap karena tegang akibat pembengkakan. Salah satu tanda infeksi yang umum adalah keluarnya nanah. Nanah biasanya berwarna putih kekuningan atau kehijauan dan bisa disertai bau tidak sedap. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri di dalam jaringan yang terluka. Pada beberapa kasus, muncul jaringan berwarna kemerahan yang tumbuh di samping kuku. Kondisi ini sering disebut sebagai daging tumbuh. Jaringan tersebut sebenarnya adalah respons tubuh terhadap iritasi kronis. Jika tidak segera ditangani, infeksi bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya. Tanda-tandanya antara lain kemerahan yang meluas ke area jari kaki, rasa nyeri yang semakin hebat, serta kemungkinan muncul garis merah pada kulit. Meskipun jarang, infeksi berat bisa menyebabkan demam, terutama jika daya tahan tubuh sedang menurun. Penderita diabetes harus lebih waspada terhadap gejala-gejala ini. Pada orang dengan diabetes, luka kecil akibat cantengan bisa sulit sembuh karena aliran darah ke kaki tidak optimal. Selain itu, kemampuan tubuh melawan infeksi juga bisa menurun. Akibatnya, infeksi dapat berkembang lebih cepat dan menjadi lebih serius dibandingkan pada orang tanpa diabetes. Selain tanda fisik, ada juga dampak fungsional yang sering dirasakan. Cantengan dapat membuat seseorang berjalan pincang untuk menghindari rasa sakit. Jika berlangsung lama, cara berjalan yang tidak normal ini bisa menyebabkan nyeri pada lutut atau pinggang karena perubahan postur tubuh. Penting untuk membedakan cantengan dengan kondisi lain seperti infeksi jamur kuku atau cedera biasa. Pada cantengan, rasa sakit biasanya terfokus pada sisi kuku yang menekan kulit. Sedangkan pada infeksi jamur, kuku cenderung menebal, berubah warna, dan rapuh tanpa selalu disertai nyeri hebat di satu sisi tertentu. Mengenali gejala sejak dini sangat membantu dalam mencegah komplikasi. Jika masih dalam tahap awal, perawatan sederhana seperti merendam kaki dengan air hangat dan menjaga kebersihan bisa cukup efektif. Namun, jika sudah muncul nanah, pembengkakan besar, atau rasa sakit yang tidak tertahankan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke tenaga medis. Kesimpulannya, gejala cantengan berkembang dari ringan hingga berat. Dimulai dari kemerahan dan nyeri ringan, lalu membengkak dan berpotensi menimbulkan infeksi. Semakin cepat tanda-tandanya dikenali, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa tindakan medis yang lebih invasif. Cara mengobati cantengan dengan tepat dan aman. Setelah mengenali gejala cantengan, langkah selanjutnya adalah mengetahui cara mengobatinya dengan benar. Penanganan cantengan sangat bergantung pada tingkat keparahannya. Jika masih dalam tahap ringan, perawatan bisa dilakukan di rumah. Namun, jika sudah terjadi infeksi berat, penanganan medis sangat dianjurkan untuk mencegah komplikasi. 1. Penanganan cantengan tahap ringan. Pada tahap awal, ketika hanya terdapat kemerahan, sedikit bengkak, dan nyeri ringan, perawatan rumahan biasanya cukup efektif. Salah satu metode yang paling dianjurkan adalah merendam kaki dalam air hangat. Rendam kaki selama 15-20 menit, sebanyak 2-3 kali sehari. Air hangat membantu melancarkan aliran darah, mengurangi pembengkakan, dan meredakan rasa nyeri. Anda bisa menambahkan sedikit garam ke dalam air untuk membantu membersihkan area yang meradang. Setelah direndam, keringkan kaki dengan handuk bersih. Pastikan area sela-sela jari benar-benar kering agar tidak lembab, karena kelembapan dapat memperparah kondisi. Selanjutnya, Anda bisa mengoleskan salep antibiotik topikal jika terdapat tanda iritasi atau luka kecil. Salep ini membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Setelah dioleskan, tutup dengan kasa steril jika diperlukan, terutama jika Anda tetap harus menggunakan sepatu. Hal penting lainnya adalah menghindari penggunaan sepatu sempit. Gunakan sandal atau sepatu dengan ujung lebar agar tidak memberi tekanan tambahan pada jari kaki. Mengurangi tekanan adalah kunci agar kuku tidak semakin menekan kulit. Namun, perlu diingat,
Jangan mencoba mengorek kuku dengan benda tajam atau memotong bagian yang menusuk kulit secara paksa. Tindakan ini justru dapat memperparah luka dan meningkatkan risiko infeksi. 2. Penanganan cantengan tahap sedang hingga berat. Jika cantengan sudah menimbulkan pembengkakan besar, nyeri hebat, atau keluar nanah, sebaiknya segera periksa ke dokter. Pada kondisi ini, perawatan rumahan biasanya tidak cukup. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menilai tingkat infeksi. Jika terdapat nanah, dokter mungkin akan membersihkan area tersebut terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, pasien akan diberikan antibiotik oral untuk mengatasi infeksi bakteri. Jika kuku sudah terlalu dalam menusuk kulit dan menyebabkan infeksi berulang, tindakan kecil mungkin diperlukan. Prosedur ini disebut dengan pengangkatan sebagian kuku, partial nail avulsion. Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal sehingga pasien tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Dokter akan memotong dan mengangkat bagian kuku yang menusuk kulit. Prosedur ini biasanya berlangsung singkat dan pasien dapat pulang di hari yang sama. Setelah tindakan, jari akan dibalut dan perlu dirawat selama beberapa hari hingga sembuh. Pada kasus cantengan yang sering kambuh, dokter dapat melakukan prosedur untuk menghentikan pertumbuhan sebagian akar kuku. Tujuannya agar kuku tidak tumbuh kembali ke arah yang salah. Metode ini cukup efektif untuk mencegah kekambuhan. 3. Perawatan setelah tindakan. Setelah menjalani prosedur medis, penting untuk menjaga kebersihan luka. Ganti perban sesuai anjuran dokter dan hindari aktivitas berat yang memberi tekanan pada kaki selama masa penyembuhan. Biasanya, luka akan membaik dalam waktu beberapa minggu. Selama masa ini, tetap gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak sempit. 4. Kapan harus segera ke dokter? Segera cari pertolongan medis jika mengalami nyeri hebat yang tidak tertahankan, bengkak besar dan kemerahan meluas, keluar nanah berlebihan, demam, memiliki riwayat diabetes atau gangguan sirkulasi. Pada penderita diabetes, cantengan tidak boleh dianggap sepele. Luka kecil sekalipun bisa berkembang menjadi infeksi serius jika tidak segera ditangani. Pengobatan cantengan harus disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Pada tahap ringan, perawatan rumahan seperti merendam kaki dan menjaga kebersihan sudah cukup membantu. Namun, jika sudah terjadi infeksi atau nyeri berat, tindakan medis diperlukan untuk mencegah komplikasi. Yang terpenting, jangan menunda penanganan. Semakin cepat ditangani, semakin kecil risiko infeksi dan semakin cepat proses penyembuhan. Cara mencegah cantengan agar tidak kambuh. Setelah memahami penyebab, gejala, dan cara mengobati cantengan, langkah yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Banyak orang yang sudah sembuh dari cantengan mengalami kondisi yang sama berulang kali karena tidak memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Padahal, dengan perawatan yang tepat, cantengan sebenarnya bisa dicegah. Langkah pencegahan paling utama adalah memotong kuku dengan cara yang benar. Kuku kaki sebaiknya dipotong lurus, tidak mengikuti lengkungan jari. Hindari memotong kuku terlalu pendek karena hal ini dapat membuat ujung kuku tumbuh ke dalam kulit saat memanjang kembali. Sisakan sedikit bagian putih di ujung kuku untuk menjaga arah pertumbuhannya tetap normal. Selain cara memotong, kebersihan alat potong kuku juga harus diperhatikan. Gunakan gunting atau pemotong kuku yang bersih dan tajam. Alat yang kotor bisa menjadi sumber bakteri, sedangkan alat yang tumpul dapat membuat potongan kuku tidak rata dan lebih berisiko menusuk kulit. Pemilihan alas kaki juga berperan besar dalam mencegah cantengan. Gunakan sepatu dengan ukuran yang pas dan memiliki ruang cukup di bagian depan agar jari kaki tidak tertekan. Hindari sepatu yang terlalu sempit atau runcing di bagian ujungnya. Jika harus menggunakan sepatu tertutup dalam waktu lama, pastikan bahannya memiliki sirkulasi udara yang baik agar kaki tidak terlalu lembab. Kaos kaki juga sebaiknya dipilih dari bahan yang menyerap keringat, seperti katun. Ganti kaos kaki setiap hari, terutama jika kaki mudah berkeringat. Kaki yang lembab dalam waktu lama membuat kulit menjadi lunak dan lebih mudah ditembus oleh kuku. Menjaga kebersihan kaki adalah kebiasaan sederhana namun sangat penting. Cuci kaki setiap hari menggunakan sabun dan air bersih, lalu keringkan dengan handuk, terutama di sela-sela jari. Kaki yang bersih mengurangi risiko infeksi jika terjadi luka kecil di sekitar kuku. Bagi orang yang aktif berolahraga, penting untuk menggunakan sepatu khusus sesuai jenis aktivitas. Sepatu olahraga yang tepat dapat mengurangi tekanan berulang pada jari kaki. Selain itu, periksa kondisi kuku secara berkala, terutama setelah melakukan aktivitas berat atau jika jari kaki pernah terbentur. Jika kuku terlihat mulai tumbuh ke arah yang tidak biasa, segera lakukan perawatan ringan sebelum menjadi parah.
Merendam kaki dengan air hangat dan menjaga kebersihan bisa membantu mencegah peradangan berkembang lebih lanjut. Bagi penderita diabetes atau gangguan sirkulasi darah, perawatan kaki harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Periksa kaki setiap hari untuk memastikan tidak ada luka, kemerahan, atau pembengkakan. Jika kesulitan memotong kuku sendiri, sebaiknya minta bantuan tenaga medis atau ahli perawatan kaki agar tidak terjadi kesalahan. Menjaga berat badan ideal juga dapat membantu mengurangi tekanan berlebih pada kaki. Semakin besar tekanan yang diterima kaki saat berdiri dan berjalan, semakin besar pula risiko kuku terdorong ke dalam kulit. Dengan menjaga berat badan, tekanan pada jempol kaki dapat diminimalkan. Hindari kebiasaan mengorek atau mencabut bagian kuku yang terasa mengganggu. Tindakan tersebut seringkali justru menyebabkan luka baru. Jika ada bagian kuku yang terasa tajam, potong dengan hati-hati menggunakan alat yang bersih, atau konsultasikan dengan tenaga medis. Pencegahan juga mencakup kesadaran untuk tidak mengabaikan gejala awal. Ketika muncul rasa nyeri ringan atau kemerahan di sekitar kuku, segera lakukan tindakan sederhana. Penanganan dini jauh lebih mudah dibandingkan mengobati infeksi yang sudah parah. Kesimpulannya, mencegah cantengan sebenarnya tidak sulit. Kuncinya adalah menjaga kebersihan kaki, memotong kuku dengan benar, memilih alas kaki yang nyaman, serta tidak menyepelekan tanda-tanda awal peradangan. Dengan kebiasaan yang tepat, risiko cantengan bisa ditekan secara signifikan. Cantengan mungkin terlihat sebagai masalah kecil, tetapi dampaknya bisa mengganggu kualitas hidup jika sering kambuh. Oleh karena itu, rawatlah kaki Anda dengan baik. Kaki yang sehat akan mendukung aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan bebas dari rasa nyeri. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.